Terima kasih Majelis, mohon izin untuk melanjutkan membaca. 4. Keberatan 4. Penasihat hukum terdakwa pada halaman 56 sampai dengan halaman 63 surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum bersamakan subjek hukum orang atau manusia dengan subjek hukum perseroan atau perusahaan sebagai korban. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 5. Keberatan kelima, penasihat hukum terdakwa pada halaman 63 sampai dengan halaman 70 surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Glavicia Group sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavicia atau produk glowing booster cell Glavicia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 1 KUHP pidana. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin pertama, kedua, dan keempat terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Bahwa sebagaimana yang telah penasihat hukum terdakwa temukan yang keberatan pada halaman 66 terkait pasal 115 KUHP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti menindak menurut hakim hukum seorang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Penasihat hukum terdakwa hanya mempermasalahkan pasal 369 ayat 1 KUHP pidana, padahal kembali lagi dengan niat baik kami untuk membuat terang benderang proses hukum terhadap terdakwa Ismail Marzuki. Dapat kami jelaskan kembali bahwa penasihat hukum terdakwa yang sudah melupakan fakta terkait pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Pidana juga merupakan delik aduan. Bahwa penasihat hukum terdakwa sudah mendapatkan turunan berkas perkara lengkap atas nama terdakwa Ismail Marzuki dan sudah jelas terlampir surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara aku yang diajukan oleh saudari Reza Gadis terhadap 4 orang, yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Samira. Tetapi penasihat hukum terdakwa memberikan keberatan atau eksepsi seolah-olah penuntut umum mengabaikan surat pengaduan yang sudah disyaratkan terhadap pasal yang disangkakan terhadap terdakwa. Entah apakah karena penasihat hukum terdakwa kurang teliti atau melewatkan surat pengaduan yang sudah terlampir dalam berkas perkara aku. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 6. Keberatan eksepsi ke-6 penasihat hukum terdakwa pada halaman 71 sampai dengan halaman 76 surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, obscurable. Terjadi error in subject karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gadis Septianisani sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PT Glavicia RMA Group. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional dan penasihat hukum terdakwa sudah mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 7. Keberatan. Terima kasih Majelis, mohon izin untuk melanjutkan membaca. 4. Keberatan 4. Penasihat hukum terdakwa pada halaman 56 sampai dengan halaman 63 surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena jaksa penuntut umum bersamakan subjek hukum orang atau manusia dengan subjek hukum perseroan atau perusahaan sebagai korban. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 5. Keberatan kelima, penasihat hukum terdakwa pada halaman 63 sampai dengan halaman 70 surat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan tidak dapat diterima karena PT Glavicia Group
sebagai pemilik yang sah atas produk skincare Glavicia atau produk glowing booster cell Glavicia yang menjadi korban tidak pernah membuat pengaduan, sehingga mengakibatkan surat dakwaan bertentangan dengan pasal 369 ayat 1 KUH pidana. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional karena sudah menyentuh hal-hal di luar ruang lingkup materi eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP dan penasihat hukum terdakwa hanya mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan penasihat hukum terdakwa pada poin pertama, kedua, dan keempat terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Bahwa sebagaimana yang telah penasihat hukum terdakwa tuangkan dengan keberatan pada halaman 66 terkait pasal 185 KUHP, pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindaklanjuti menurut hakim hukum seorang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Penasihat hukum terdakwa hanya mempermasalahkan pasal 369 ayat 1 KUH pidana, padahal kembali lagi dengan niat baik kami untuk membuat terang benderang proses hukum terhadap terdakwa Ismail Marzuki. Dapat kami jelaskan kembali bahwa penasihat hukum terdakwa yang sudah melupakan fakta terkait pasal 45 ayat 10 huruf A junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 per 1 Kitab Undang-Undang Pidana juga merupakan delik aduan. Bahwa penasihat hukum terdakwa sudah mendapatkan turunan berkas perkara lengkap atas nama terdakwa Ismail Marzuki dan sudah jelas terlampir surat pengaduan tanggal 2 Desember 2024 di dalam berkas perkara aku yang diajukan oleh saudari Reza Gadis terhadap 4 orang, yaitu Nikita Mirzani, Ismail Marzuki, Dr. Oki Pratama, dan Dr. Samira. Tetapi penasihat hukum terdakwa memberikan keberatan atau eksepsi seolah-olah penuntut umum mengabaikan surat pengaduan yang sudah disyaratkan terhadap pasal yang disangkakan terhadap terdakwa. Entah apakah para penasihat hukum terdakwa kurang teliti atau melewatkan surat pengaduan yang sudah terlampir dalam berkas perkara aku. Dengan demikian, alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 6. Keberatan eksepsi ke-6 penasihat hukum terdakwa pada halaman 71 sampai dengan halaman 76 surat dakwaan tidak cermat dan tidak jelas, obscurable. Terjadi error in subject karena jaksa penuntut umum menyimpulkan Reza Gadis Septianisani sebagai korban, padahal yang menjadi korban adalah PC Glavicia RM Mahfud. Pendapat penuntut umum bahwa dapat kami sampaikan sejatinya penuntut umum tidak akan menanggapi lebih lanjut karena pada dalil eksepsi ini tidak bersifat eksepsional dan penasihat hukum terdakwa sudah mengulang-ulang hal yang sama seperti halnya keberatan pertama, kedua, keempat, kelima terkait subjek hukum yang menjadi korban dalam perkara aku. Sehingga kami penuntut umum masih tetap konsisten dengan pendapat kami di atas. Dengan demikian alasan keberatan penasihat hukum tersebut sangat tidak beralasan dan sudah sepatutnya ditolak. 7.